Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aidilan Holija, saya dari 11 Agama 2. Kita akan mewawancarai tentang pembudidayaan jamur tiram dari proses awal hingga proses akhir. Baiklah, karena kita sudah sampai di tempatnya, yaitu pembudidayaan jamur tiram Bapak Zul yang ada di Jalan Okra 3, Kota Tebing Tinggi. Tahukah kalian, pembudidayaan jamur tiram Bapak Zulkifli sudah ada sejak tahun 2007. Pembudidayaan jamur tiram tersebut sangatlah cukup rumit dan membutuhkan bahan-bahan dari serbuk kayu, kapur, dedak, dan air. Setelah itu, bahan tersebut dicampurkan lalu diaduk dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu difermentasikan selama 2 hari, kemudian dicetak. Setelah dicetak, kemudian disterilkan selama 8 jam. Tujuan proses sterilisasi untuk mematikan bakteri, virus, kuman, jamur-jamur lain sehingga dia steril. Setelah disterilisasi, kemudian didinginkan. Setelah backlog tersebut dingin, masuklah proses inokulasi. Inokulasi merupakan salah satu metode memasukkan jamur ke dalam media jamur yang telah disterilisasikan. Satu kali periode jamur tiram memakan waktu kurang lebih dari 120 hari. Pembuatan backlog setidaknya 7 hari, inkubasi 30 hari, dan 80 hari masa tumbuhnya jamur. Masing-masing backlog menghasilkan jamur tiram 3 ons lebih. Biasanya dalam 1-2 minggu sejak pembukaan tutup backlog, jamur sudah tumbuh dan sudah bisa dipanen. Proses pemanenan jamur tiram biasa dilakukan 3 hari sekali. Backlog jamur biasanya dipanen 5-8 kali bila mendapatkan perawatan yang baik. Gimana sih Pak cara proses pembuatan jamur tiram itu yang dari awal prosesnya sampai dia menjadi jamur gitu Pak? Proses pembuatan jamur itu dimulai dari serbuk kayu ya. Serbuk kayu yang dicampur dengan dedak, dicampur dengan air, ditambah lagi kapur. Nah, jadi ini dicampur menjadi satu, itulah dijadikan media. Nah, media itulah nanti. Nah, Pak, berapa lama proses pembudidayaan jamur dari mulai awal bibit sehingga proses panen Pak? Sampai panen. Nah, jadi pembibitan itu namanya inokulasi. Jadi untuk membibitkan jamur itu namanya inokulasi atau menanamkan. Jadi proses pertumbuhan dari mulai inokulasi sampai panen itu sekitar 2 bulan. Antara inokulasi sampai dia miseliumnya penuh, itu namanya masa inkubasi. Nah, inkubasi tadilah 2 bulan. Nah, dari 2 bulan tadi barulah miselium itu penuh satu backlog. Nah, kemudian disitulah mulai tumbuh jamur. Jadi dari 2 bulan, dari mulai bibit masuk sampai jamur tumbuh lamanya 2 bulan. Biasa itu masalah apa aja Pak yang sering muncul saat pembudidayaan jamur itu Pak? Masalahnya banyak, terutama bakteri, virus, kemudian jamur lain. Sehingga jamur ini nanti bisa tumbuh jamur lain, itu namanya kontaminasi. Nah, kontaminasi inilah yang nanti menggagalkan proses tumbuh kembangnya jamur. Jadi itu kalau proses untuk kegagalan yang timbul. Berapa suhu yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan jamur yang baik Pak? Nah, untuk suhu pertumbuhan jamur itu dibutuhkan antara 25 sampai 32 derajat. Nah, sebetulnya untuk tebing ini cukup panas sehingga pertumbuhan jamur itu tidak baik. Tapi untuk menyiasati itu, Bapak menggunakan kumbung atau kandang untuk jamur yang atapnya itu menggunakan atap rumbia atau genteng. Jangan menggunakan seng. Jadi tujuannya untuk apa? Supaya iklim yang di luar itu iklim makro bisa kita rubah menjadi iklim mikro sehingga suhu itu turun dan habitat jamur ini biasanya di dataran tinggi yang suhunya dingin bisa kita ubah menjadi iklim mikro dan proses pertumbuhannya menjadi baik. Kapan saat yang paling bagus untuk pemanenan jamur tiram tersebut Pak? Kalau untuk panen itu tergantung umurnya. Umur jamur ini kan antara 1 sampai 3 hari. Jadi di saat itulah nanti kita bisa melihat jamur itu sudah tua apa belum. Nah, tandanya jamur itu sudah tua. Jamur yang sudah tua ini pinggirannya sudah menipis. Ini sudah menipis sehingga kemudian dia itu belum tentu yang kecil itu sudah tua. Masih muda, tapi yang kecil kadang-kadang juga sudah tua dan proses pengambilannya harus satu rumpun. Jadi tidak boleh mana yang besar. Jadi yang disebut sudah tua itu ini dia. Sudah menipis pinggirannya. Oke. Apakah faktor udara mempengaruhi untuk pertumbuhan jamur tersebut Pak? Iya.
Karena jamur ini kan membutuhkan suhu yang rendah atau dingin. Jadi udara dalam lingkungan tadi memang dibutuhkan suhu yang dingin. Jadi berpengaruh terhadap proses tumbuh kembangnya jamur, sehingga dia kalau udara panas, jamur tadi pertumbuhannya akan kurang atau terhambat. Tapi kalau udaranya dingin, itu akan sangat baik untuk pertumbuhan jamur. Kira-kira berapa banyak cahaya yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan jamur? Nah, kalau jamur memang membutuhkan cahaya dan dia tidak membutuhkan sinar. Karena jamur ini tidak tidak berklorofil. Jadi tidak ada klorofil, makanya dia tidak butuh sinar. Tapi cahaya perlu untuk perkembangbiakan si jamur supaya jamur itu lebih baik pertumbuhannya.